Polarografi. Teori polarografi sebetulnya sudah disampaikan di voltametri ya, karena polarografi adalah bagian dari voltametri. Cuman yang membedakan adalah penggunaan elektrodanya. Jadi yang berbeda hanya elektrodanya. Sejarah polarografi dan voltametri. Ini dikembangkan oleh ahli kimia Ceko yang bernama Jaroslav Heroski tahun 1922. Dia menerima hadiah Nobel di bidang kimia untuk karyanya ini, yaitu polarografi ya. Pada tahun 1960-an dan 1970-an, kemajuan secara signifikan dibuat di semua bidang voltametri, yaitu teorinya, metodologi, dan instrumentasi. Hal ini meningkatkan sensitivitas dan memperluas aplikasi metode analitik. Ya, jadi metode ini sangat sensitif ya, dan bisa untuk campuran-campuran, dan mungkin untuk pemecahan metode yang belum ditemukan dengan metode analisis yang belum ditemukan dengan metode lain ya. Misalnya masalah sifat redoksnya begitu ya. Jadi dengan metode lain tidak bisa, dengan metode ini bisa, dan juga masalah mekanisme reaksi ya, itu bisa dipelajari dengan voltametri. Kemudian pengenalan penguat operasional berbiaya rendah juga memfasilitasi perkembangan komersial yang cepat dari instrumentasi yang lebih murah. Jadi ini biayanya cukup murah dibandingkan dengan metode-metode lain seperti HPLC. Kemudian definisi polarografi. Polarografi adalah metode analisis yang didasarkan pada kurva arus tegangan yang diperoleh secara elektrolisis. Di sini digunakan elektroda kerja tetes merkuri atau drop merkuri elektrod. Reaksi yang terjadi pada metode ini adalah reaksi redoks, terutama reaksi reduksi. Ya, untuk analisis ion-ion logam dan senyawa organik. Ya. Kenapa? Ya, jadi istimewanya merkuri itu dia bisa membentuk amalgam dengan logam-logam lain. Ya, sehingga nanti ketika elektroda itu bekerja, ion-ion logam tadi akan menempel pada permukaan elektroda raksa membentuk amalgam. Sedangkan senyawa organik itu juga bisa menempel di permukaan elektroda merkuri ya. Jadi itulah istimewanya merkuri. Cuman kelemahannya ya bersifat racun ya, toksik. Ini dapat digunakan untuk analisis kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif itu E setengah ya, yang sudah disampaikan sebelumnya, kemudian kuantitatif dari tinggi arus, ya, dari puncak arus. Kemudian ini tadi yang terutama reaksi reduksi ya, karena di sini tetes raksa diberi muatan negatif ya, sehingga di sini banyak sekali elektron yang ada di permukaan elektroda. Kemudian adanya ion logam akan ya, ion logam yang bermuatan positif ya, tentunya logam itu bermuatan positif. Kemudian dia mendekat pada permukaan elektroda, kemudian dia menerima elektron yang berasal dari elektroda. Nah, ketika menerima elektron dari elektroda inilah timbul arus puncak, gitu ya. Timbul arus puncak karena di situ terjadi serah terima elektron. Nah, untuk setiap logam mempunyai daerah potensial reduksi pada daerah tertentu yang berbeda-beda, sehingga nanti setiap ion-ion tadi memiliki E setengah yang berbeda-beda pula ya, sehingga bisa digunakan untuk analisis kualitatif. Sedangkan kuantitatifnya adalah tergantung nanti jumlah konsentrasi, sehingga nanti puncak arusnya semakin tinggi untuk konsentrasi yang semakin tinggi. Nah, untuk polarografi ini karena menggunakan tetes merkuri, maka seakan-akan larutan diaduk ya, sehingga nanti arusnya dari lurus begini kemudian naik, kemudian lurus lagi begitu ya. Jadi tidak drop begitu, tapi lurus naik
kemudian lurus lagi gitu ya, karena lapis difusinya konstan ya, lapis difusi konstan. Ingat teori yang sudah dijelaskan di voltametri ya, jadi menggunakan teori yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian untuk elektroda merkuri sendiri itu ada 3 macam ya, maksudnya itu dengan satu elektroda itu bisa dilakukan ketiga-tiganya ya. Pertama adalah elektroda tetes merkuri yang menggantung. Tetesan Hg diperoleh dengan memutar skrup mikrometer yang mendorong merkuri dari reservoir melalui kapiler sempit ya, sehingga nanti dia bisa menggantung ya, karena kapilernya itu seperti ditahan begitu ya. Maksudnya itu tetesannya seperti ditahan ya, ada kapiler sempit ya, sehingga nanti dia nggak jatuh setiap saat ya. Jadi nanti ketika mengukur nanti tetesan ini tetap, kemudian ketika selesai mengukur baru dia jatuh untuk satu titik ya. Kemudian DME elektroda tetes merkuri ya, drop merkuri elektrod. Tetesan merkuri terbentuk di ujung tabung kapiler akibat dari gravitasi. Berbeda dengan HMDE, tetesan merkuri dari DME tumbuh terus-menerus seiring aliran merkuri dari reservoir di bawah pengaruh gravitasi dan memiliki masa pakai terbatas selama beberapa detik, 2-5 detik. Pada akhir masa pakainya, tetesan merkuri akan terlepas dan diganti dengan tetesan merkuri yang baru. Ya, jadi ini netes terus begitu. Drop merkuri elektrod tadi netes terus begitu. Dalam sekali pengukuran tuh bisa berkali-kali netes. Kemudian SMDE, elektroda tetesan merkuri statis. Menggunakan planger ya, yang digerakkan solenoida untuk mengontrol aliran merkuri. Aktivitas solenoida atau perangkat yang mengubah energi listrik menjadi gerakan mekanis untuk sementara mengangkat planger tadi memungkinkan merkuri mengalir melalui kapiler dan membentuk tetesan Hg tunggal yang menggantung. Ya, seperti ini. Jadi tetesan merkuri itu juga diatur ya, sehingga nanti menghasilkan tetesan yang menggantung. Nah, ini saya juga bingung ini antara bedanya yang drop merkuri dan ini. Polarisasi terjadi pengkutupan pada elektroda yang menyebabkan laju kuat arus I yang semakin berkurang. Suatu teknik elektroanalisis yang memperoleh informasi dari analit berdasarkan kurva arus potensial I ya, sebagai fungsi dari potensial dengan melakukan pengukuran arus listrik sebagai fungsi potensial yang diberikan. Ini juga sudah disampaikan di voltametri. Elektroda yang digunakan adalah elektroda mikrotetes air raksa atau dropping mercury electrode DME. Instrumen untuk polarografi terdiri dari bagian sel polarografi atau sel elektrolisis dan pencatat polarogram. Sel polarografi terdiri dari elektroda kalomel atau SCE sebagai elektroda pembanding dan elektroda tetes raksa atau DME sebagai elektroda indikator atau elektroda kerja dan pipa saluran gas nitrogen. Semua elektroda dicelupkan ke dalam larutan yang dianalisis. Gas nitrogen berfungsi untuk mengalirkan gas oksigen yang terlarut karena O2 ya, oksigen dapat direduksi pada potensial tertentu ya. Jadi nanti oksigen itu harus diusir karena nanti potensial kan dialurkan ya, misalnya dari rendah ke tinggi atau tinggi ke rendah lah suatu saat pada potensial tertentu, maka di situ akan terjadi reaksi reduksi O2 ya di dalam air itu ya, sehingga nanti akan menghasilkan arus puncak. Padahal arus puncak itu bukan dari analit tapi berasal dari oksigen yang ada di dalam air atau larutan, sehingga oksigen itu harus dihilangkan. Ya. Reaksi reduksi terjadi pada permukaan permukaan air raksa atau elektroda kerja ya, atau elektroda indikator. Jika larutan mengandung ion logam, ya, maka semua ion logam akan bergerak menuju permukaan tetesan Hg untuk direduksi membentuk amalgam dengan Hg ya, jadi nempel ke situ. Nah, ketika nempel itu terjadi serah terima elektron. Nah, elektron yang diserah terimakan itu nanti akan menghasilkan arus puncak.
yang sebanding juga dengan jumlah sampel atau konsentrasi sampel. Ya. Tinggi arus sebanding dengan konsentrasi sampel atau analit, ya, konsentrasi analit. Selama reaksi reduksi berlangsung, arus akan mengalir dan jumlahnya dapat teramati sebagai arus, ya, mikroampere yang sebanding dengan konsentrasi. Reaksi reduksi ini berlangsung pada harga potensial tertentu, ya, tergantung pada jenis zat atau ion yang sedang direduksi. Nah, ini selnya, ya. Selnya seperti ini. Jadi sel itu terdiri dari 3 buah elektroda. Elektroda kerja, ini tetes raksa. Kemudian ada elektroda pembanding. Ya, ini pembanding, ya, ini. Pembanding. Nah, antara kerja dan pembanding itu potensial, ya. Jadi untuk mengatur potensial itu harus ada elektroda pembanding. Kemudian selain 2 elektroda tadi ada elektroda pembantu, ya. Pembantu ini akan menghasilkan arus, ya, antara elektroda kerja dan elektroda pembantu. Jadi ini menghasilkan sumbu X menghasilkan potensial, kemudian sumbu Y arus, ya. Nah, di sini untuk dialirkan gas nitrogen, ya. Dialirkan gas nitrogen. Kemudian larutan ada di dalam sini itu harus semua elektroda ini nyelup. Kemudian juga ada, ya, jadi ada elektroda pendukungnya juga, ya. Jadi di sini untuk mengumpulkan merkuri itu ngumpul di sini. Kemudian polarogramnya yang terjadi seperti ini, ya. Jadi ada residual current, jadi arus residu, kemudian ada limiting current, kemudian ada diffusion current, kemudian di sini potensial setengah gelombang. Ya, limiting current adalah arus konstan yang diperoleh setelah peningkatan arus secara tajam yang dihasilkan pada pengukuran analit. Ya. Setelah naik tajam, kemudian ini ada limiting current. Jadi di sini, ya, diambil tengah. Kenapa ini banyak noise sudah dijelaskan di voltametri, ya. Kemudian untuk kita jelaskan dulu residual current, yaitu arus konstan yang diperoleh sebelum peningkatan arus secara tajam yang diperoleh dari pengukuran larutan belangko sebelum analit ditambahkan, ya. Jadi nanti ini arus residu ini di polarografi ini berfungsi juga sebagai baseline-nya, ya. Kemudian ada arus difusi, selisih antara limiting current dan residual current. Potensial penguraian adalah potensial saat arus mulai meningkat. Ya, di sini ada residual current, kemudian limiting current. Lah, ini masing-masing punya garis singgung, kemudian diambil tengah-tengahnya, ya. Diambil tengah-tengahnya, ya. Tengah-tengahnya itu tentunya, nah, pas titik ini, diambil titik ini, kemudian dari titik ini ditarik ke bawah. Lah, ini adalah I setengahnya, ya. I setengah di sini. Kemudian arus difusinya berapa, ya. Jadi nanti dihitung dari residual current ini, ya. Jadi tidak mulai 0 sini, tapi dari ini kebetulan 0, ya, di sini 0 ini. Gitu. Jadi ini ada residual current. Kalau yang di bawah ini adalah arus iya, ya, arus residu, ya, di bawah ini. Atau non Faraday. Arus non Faraday. Kemudian arus difusi ini arus yang Faraday, ya. Jadi inilah yang nanti digunakan sebagai data. Oh, ya, I setengah tadi untuk pengukuran secara kualitatif, ya. Ya, di sini kualitatif I setengahnya berapa begitu. Kemudian kalau arus difusi ini adalah untuk kuantitatif. Semakin tinggi konsentrasi maka arus difusinya juga semakin tinggi.
ya seperti ini. Kalau misalnya dibuat tanpa noise ya, jadi ini arus residu tadi, kemudian di tengah-tengahnya antara ini ditarik ke sana, antara limiting current dengan arus residu tadi, di tengah-tengahnya itu adalah potensial setengah gelombang. Nah, nanti setengahnya di mana nariknya ya, jadi dari titik ini ya, jadi ini dari sini sampai sini diambil tengah-tengahnya, kemudian titiknya ditaruh di di arus ini ya, kemudian ditarik ke bawah, ini adalah I setengah. Kemudian tinggi arusnya berapa ya, dari residual current ini sampai limiting current, ini adalah arus difusi. Dan aspek kuantitatifnya, kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif I setengah itu sebagai aspek kualitatif, kemudian kuantitatifnya adalah tinggi arus puncak. Untuk polarografi menggunakan persamaan Ilkovic ya, tinggi arus atau arus puncak sebanding dengan konsentrasi ya, ini semua adalah tetapan ya. Jadi arus difusi sebanding dengan konsentrasi. Jadi kalau misalnya nanti kita punya kurva untuk hubungan antara konsentrasi dan arus, maka kalau lihat seperti ini maka dia melewati titik nol ya. Ya, karena tidak ada plus B-nya kan, AX plus B kan begitu biasanya persamaan regresi. Kalau ini Y, ini X, ini A plus B, B-nya 0 ya. Berarti kalau mendekati 0 interceptnya maka semakin bagus ya. Juga kalau ini slope-nya besar, maka dia semakin sensitif. Ya, kalau slope-nya ini kan slope. Kalau slope-nya ini besar, maka metode itu atau mungkin elektroda yang digunakan itu semakin sensitif. Ini soal latihan ya, nanti dikumpulkan. Untuk kunci jawaban yang A ini adalah 0,369 mg CD per mililiter. Untuk yang C 0,144 mg CD per mililiter. Kalau nanti kalian menemukan angka ini dan yang lain juga dihitung ya, nanti tolong dibuktikan ya, ini ketemunya sekian dan yang lain ini belum ya, yang B dan D juga belum ya. Nanti kalau ketemunya seperti angka ini berarti cara menghitungnya sudah benar ya. Dikumpulkan di aula nanti. Selamat belajar. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup. Terima kasih.